Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihana Sayida dengan NPM 2014121002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tokoh biografi Khairul Tanjung. Next. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membacakan mengenai biodata Khairul Tanjung. Bernama Khairul Tanjung, tempat dan tanggal lahirnya di Jakarta 16 Juni 1962, beragama Islam, kebangsaan warga negara Indonesia, profesi pengusaha, pekerjaannya pemilik dan CEO City Corp. Anaknya yaitu yang pertama ada Rahmat Dwi Putra, yang kedua itu Putri Indahsari. Untuk istrinya yaitu Anita Ratnasari Tanjung. Next. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Jadi, Khairul Tanjung ini bersekolah di SD Vanlit, yaitu di Jakarta 1975. Untuk SMP-nya sama aja di SMP Vanlit di Jakarta 1978. Untuk SMA-nya ini di SMA Negeri 1 Budi Utomo di Jakarta 1981. Untuk kuliahnya nih di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1987. Next. Untuk karir dan penghargaannya. Jadi, Khairul Tanjung ini pendiri PT Pariarti Sindu Utama, pemilik Bandung Supermall, pemilik Transcorp, pemilik Paragroup, dan komisaris utama PT Carrefour Indonesia. Lalu untuk penghargaannya ini, urutannya ada urutan 937 dari 1000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Selanjutnya, mahasiswa teladan tingkat nasional 1984 sampai 1985. Penghargaannya sebagai anggota Sivitas Akademika yang berjasa kepada fakultas dan universitas. Untuk yang ketiga itu ada eksekutif muda berprestasi di tahun 1992 sampai 1993 dari Studio Seven Production Jakarta 23 Mei 1993. Next. Untuk pengalaman kerjanya ini, Khairul Tanjung itu jadi pertama-tama tuh beliau tuh berangkat dari latar belakang keluarga yang kurang berada. Khairul Tanjung muda ini memang sangat merasakan pahit dan kerasnya kehidupan. Berbagai usaha kecil-kecilan pun sempat ia jalani demi membiayai kuliahnya seperti fotokopi dan jual buku. Yang kedua toko peralatan kedokteran. Yang ketiga bisnis sepatu. Next. Jadi awal terbentuknya usaha Khairul Tanjung ini ketika tengah menyelesaikan studi, Khairul tetap ingin produktif. Beliau telah memulai bisnis untuk membiayai kuliahnya. Diawali dengan berjualan buku kuliah, berjualan kaos, dan membuka jasa fotokopi. Semua dilakukannya dengan hati ikhlas dan penuh semangat agar bisa menyelesaikan studi tanpa membebani kedua orang tuanya. Tidak hanya menjual buku sekolah dan kaos oblong, Khairul juga memanfaatkan pengetahuannya dengan membuka toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Tetapi usahanya tersebut telah berhenti karena suatu hal. Setelah berhasil menyelesaikan studi kuliah di Universitas Indonesia, Khairul Tanjung ini merasa tertarik dengan dunia bisnis dan berniat berfokus merintis bisnis baru. Ide berbisnis beliau ini terrealisasikan dengan berdirinya bisnis ekspor sepatu anak bersama ketika rekannya PT Pariarti Sindu Utama memerlukan modal awal sebesar 150 juta rupiah yang dipinjam melalui bank. Sejarah Khairul Tanjung berlanjut pada PT Pariarti Sindu Utama yang berdiri di tahun 1987, mulai menunjukkan progres yang sangat memuaskan. Bahkan pesanan dari luar negeri yaitu Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu berhasil masuk di daftar purchase order. Namun, sangat disayangkan bahwa Khairul Tanjung ini memutuskan keluar dari perusahaan yang ia bangun akibat masalah internal yang tidak kunjung mendapatkan titik terang. Next. Selanjutnya ada 7 bisnis Khairul Tanjung di berbagai sektor. Jadi yang pertama ada di bisnis keuangan. Di bisnis keuangan ini, lingkup bisnis City-nya ini dalam bidang keuangan meliputi perbankan, capital market, asuransi, dan multi-finance. Melalui PT Mega Corpora, keluarga City atau City Corporate merupakan pemegang saham pengendali PSP di PT Bank Mega di TBK.
City Corpora mempunyai kepemilikan saham sebesar 58% dan sisanya adalah saham milik publik. PT Mega Corporate juga mempunyai kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah Mandiri sebesar 99,99%. Pada tahun 2019, Bank Mega Syariah mempunyai total aset sebesar 8 triliun dengan laba bersih tumbuh sebesar 5,5%. Dalam bidang capital market, Megacorp mempunyai PT Mega Capital Sekuritas dan PT Mega Capital Investama yang bergerak dalam bidang usaha manajer investasi. Sedangkan dalam bidang asuransi dan multifinance, perusahaan di bawah naungan Citicorp. Antara lain asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multifinance, dan Mega Finance. Next. Yang kedua itu ada media. Selain sektor keuangan, kekayaan Khairul Tanjung diketahui juga ditopang oleh bisnis lainnya. Pasalnya, Khairul Tanjung merupakan bos dari beberapa media ternama. Citicorp sendiri menaungi beberapa media kenamaan tanah air, sebut saja Trans TV, Trans 7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Hai Bunda, Female Daily, Beautynesia, Insert Life, hingga CXO Media. Yang ketiga ini ada di bidang properti. Bisnis Khairul Tanjung lainnya adalah di bidang properti dengan nama Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, hingga Mega Indah Propertindo. Melalui bisnis propertinya, ia sungguh mengelola Trans Studio yang merupakan taman bermain untuk keluarga. Ada juga Trans Snow World, yakni tim park dan dengan wahana bertema salju. Selain itu, Khairul Tanjung bisnis properti residensial miliknya bertajuk Transpark. Salah satu Transpark Juanda yang ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Transpark Juanda merangkum hunian vertikal, hotel, perkantoran, kampus perguruan tinggi di London School of Public Relations atau LSPR, hingga pusat pembelanjaan. Next. Yang keempat itu ada di bidang asuransi. Bisnis Khairul Tanjung juga merambah ke industri jasa perlindungan dan risiko atau asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi rumah, asuransi kendaraan, hingga travel care. Citicorp mendirikan PT Asuransi Jiwa Mega Life pada tahun 2003, yakni perusahaan asuransi jiwa hasil joint venture dengan Sinarmas Group. Perusahaan ini kemudian lebih dikenal dengan brand PT PFI Mega Life. Beberapa waktu kemudian, Citicorp sukses mengakuisisi sebuah perusahaan asuransi umum bernama PT Asuransi Republik di Indonesia di tahun 2004. Setelah akuisisi yang dilakukan Mega Corp itu, Asuransi Republik berganti menjadi nama PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance. Di tahun 2020, perusahaan asuransi milik konglomerat Khairul Tanjung menjalin kerjasama dengan Fuse Insurtech. Hingga tahun 2021, kontribusi Gross Written Premium atau GWP dengan Fuse telah mencapai lebih dari 40,7 miliar. Kontribusi Fuse untuk Mega Insurance di tahun 2020 telah mencapai 5,1 miliar. Itu artinya ada pertumbuhan lebih dari 800%. Next. Yang kelima itu ada retail. Jenis bisnis Khairul Tanjung lainnya yang membesarkan namanya sebagai orang terkaya di Indonesia adalah bergerak di bidang retail. Dalam hal ini, Trans Retail di bawah naungan Citicorp telah resmi mengambil alih 100% PT Carrefour Indonesia senilai 7,2 triliun atau dengan setara dengan US dollarnya itu 750 juta di tahun 2012. Transaksi tersebut menjadikan PT Carrefour Indonesia sebuah entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia. Ada banyak unit usaha retail milik Khairul Tanjung, yakni ada Carrefour, Transmart, Transliving, Groserindo, Metro Department Store, dan Transelo. Dan perubahan tren belanja masyarakat yang telah beralih ke transaksi online, Trans Retail pun bekerjasama dengan PT Bukalapak Tbk atau Buka dan Grautum Capital Partners untuk meluncurkan Alofresh. Next. Selanjutnya ada energi dan agrobisnis. Bisnis Khairul Tanjung juga ada yang bergerak di bidang energi dan agrobisnis. Ia memiliki PT City Global Resource yang
merupakan induk dari berbagai perusahaannya yang bergerak di bidang energi dan agrobisnis. Melalui PT City Agro Indonesia atau City Agro memiliki sejumlah perusahaan seperti PT Kaltim, City Agro, PT Arah Tumata, dan PT Wahana Kutai Kencana. Perusahaan tersebut telah bertaraf internasional dan sukses mengelola lahan perkebunan sawit di sejumlah wilayah di Indonesia. Yang ketujuh itu ada di bisnis hiburan. Di bidang hiburan, bisnis Khairul Tanjung ini sukses menghadirkan theme park seperti Trans Studio, Trans Studio Mini, Trans Snow World, hingga Kid City. Tak hanya itu, ayah dari Putri Tanjung dan Rahmat Dwi Putra ini juga sukses dalam mengelola bisnis lifestyle, bisnis fashion sebagai pemegang lisensi resmi Jimmy Co, Versace, Mango, dan lainnya, serta usaha food dan beverage dari merek-merek ternama, contohnya seperti Wendy, Baskin Robbins, The Coffee Bean, and Tea Leaf. Selanjutnya, yaitu ada motivasi mendirikan usaha menurut Khairul Tanjung. Jadi Khairul Tanjung ini tak hanya sukses berbisnis di bidang bank dan media, tetapi juga merambah ke aneka usaha lain seperti asuransi dan pembiayaan. Di samping itu, ia juga membuka usaha di bidang properti. Seperti itulah yang membuat para grup milik Siti milik Khairul Tanjung menjadi perusahaan konglomerat di Indonesia. Ia adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen tinggi. Menurutnya, pembisnis haruslah memiliki target kelas dan pantang menyerah. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan sekalipun dalam keadaan sulit. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.